Papa, di hadapanmu yang maha mulia, di hadapanmu yang maha kuasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmatala wal mulka la syarika la. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmatala wal mulka la syarika la. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmatala wal mulka la syarika la. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tiada rasa kutu untukmu, segala puji dan kuasa bagimu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lemah, hina dan papa, di hadapanmu yang maha mulia, di hadapanmu yang maha kuasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmatala wal mulka la syarika la. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmatala wal mulka la syarika la. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmatala wal mulka la syarika la. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu, tiada rasa kutu untukmu, segala puji dan kuasa bagimu. Kami meraba tanpa cahaya, kami yang lemah, hina dan papa, di hadapanmu yang maha mulia, di hadapanmu yang maha kuasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmatala wal mulka la syarika la. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmatala wal mulka la syarika la.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmatala wal mulka la syarikala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmatala wal mulka la syarikala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matala wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, hamda wa ni'matala wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matala wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matala wal mulka la syarika lak. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matala wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'matala wal mulka la syarika lak. Baik Bapak Ibu, kita serah baca talbiyah. Jadi karena sudah niat ihram umroh, larangan saat ini kita sudah berlaku sampai nanti selesai. Hati-hati, kita anak ke hotel dulu ini, ya, jangan sampai nyentuh wangi-wangian ya. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan ihram yang pertama bagi bapak-bapak seperti disampaikan dari Madinah, tidak boleh menutup kepala panas saat ini. Tidak boleh pakai sepatu menutup mata tumit, mata kaki ya. Tidak boleh memakai pakaian berjahit. Ibu-ibu tidak boleh menutup muka, tidak boleh menutup telapak tangan dua. Ibu-ibu, larangan secara umum, tidak boleh pakai wangi-wangian ya. Tidak boleh mencabut rambut bulu yang ada di badan, memotong kuku tidak boleh. Tidak boleh memburu atau membunuh buruan tanah haram. Rumput dicabut, pohon dipotong ya, tidak boleh. Tidak boleh hubungan suami istri, tidak boleh omongan jorok. Ini salah satu larangan-larangan ihram. Apabila sengaja disampaikan tadi ini larangan, bayar dam. Seperti itu. Kalau sengaja motong kambing di Mekah 500 rial, itu hati-hati ya. Ya. Jadi kalau dilakukan dengan sengaja bukan lupa, maka dam.
seperti saling mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak, ini larangan ihram sampai nanti kita selesaikan. Sunnahnya nanti tahallul bagi bapak-bapak nanti dibotak ya. Nah setelah saya umroh kedua ini kan boleh dibotak nanti ya. Oh saya ini nggak mau dibotak karena saya ini kayaknya kurang gaul. Nah itu tidak bahasa gaul itu ya. Tidak ada bahasa gaul kalau dibotak. Nah, seperti itu sunnah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa bagi al-muhallikin wal muqassirin. Qila ya Rasulullah, wa mal muqassirin wal muhallikin. Orang muhallik ini hanya dipendekkan saja. Ya, dipotong seperti kemarin umroh pertama. Muqassirin ini botak, tidak ada habis itu. Apakah dia juga dapat orang-orang hanya diambil cuman berapa helai rambut ya, tidak dibotak juga. Rasulullah SAW mendoakan juga, ya Allah berikan rahmat, ampuni segala dosanya untuk bagi orang-orang muqassir. Orang yang pendekkan itu tentunya laki-laki, ibu-ibu tidak ikut itu. Ibu-ibu sunnahnya itu pendek, tidak banyak ya, 2 helai 3 helai itu cukup. Bapak ibu sekalian, umroh kedua ini sangat menentukan hasilnya kita semuanya setelah dari Madinah kemarin ya. Artinya Bapak ibu sekalian, penentuan umroh mabrur, penentuan umroh makbul adalah salah satunya umroh kedua ini, baik umroh sendiri ataupun umrohkan keluarga. Yaitu salah satunya umroh mabrur, nilainya itu Bapak ibu sekalian, kita tidak dicampur dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam ihram. Yang kedua, tidak dicampur dengan perbuatan-perbuatan dosa. Itu namanya umroh mabrur. Lalu yang kedua, umroh mabrur ini salah satunya meningkat juga aktivitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pelayanan bagi suami dan istri semakin baik, semakin meningkat ya. Biasanya suka ini ya, suka ngomel. Nah, insya Allah tidak ngomel ibu-ibu setelah pulang dari Mekah ya, seperti itu ya. Ya insya Allah ya, kalau biasanya sudah tobi'iyah kata orang sini aslinya, berarti omelannya itu mengandung hikmah seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu ngomel, jangan bapak-bapak diamin aja ya, tapi jangan berlebihan ya, seperti itu, supaya tunjukkan nilai mabrur ini. Karena di sini belum kelihatan nilai mabrur ini. Mabrur itu nanti kelihatannya di sana. Semakin rajin ibadah, berjemaah sholat semakin meningkat. Lalu kemudian erat silaturahim semakin bagus, sosial semakin bagus, hubungan di antara kerabat kita semakin baik. Itu namanya nilai-nilai mabrur. Untuk itu nanti tunjukkan supaya bapak dan ibu sekalian sampai di sana itu menjadi cermin yang lebih baik sebelumnya. Para bapak, para ibu sekalian, itu salah satu umrah mabrur yang dikatakan oleh sahabat, ya Rasulullah, mal hajjul mabrur wal makbul it'amut ta'am wa ifsa'us salam. Kata Rasulullah SAW, it'amut ta'am, semakin baik sosialnya bagi orang sering membantu. Artinya dalam kebaikan, memberi makanan pada fuqara, anak yatim, orang miskin, itu tanda-tanda mabrurnya haji dan umroh. Lalu kemudian yang kedua adalah ifsa'us salam. Kita sampai mau masuk ke rumah, ketemu dengan teman, kita nyampaikan salam, assalamualaikum. Nah, seperti itu salah satunya. Bapak ibu sekalian, dipotong dulu. Sebentar lagi ke depan kita akan melewati Jabal Nur. Bukit yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahannus, ta'abbud. Jadi Rasulullah ini senangnya tahannus ya, menyepi, menyendiri. 1 Ramadan sampai 17 Ramadan baru malaikat Jibril menyampaikan wahyunya. Yang pertama yang sudah disepakati para ulama mufassir bahwasanya wahyu pertama turun ini di Jabal Nur adalah salah satu surah namanya Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ke depan kita
Coba lihat samping kanan. Wah, itu namanya Jabal Nur. Nah, samping kanan. Nah, banyak orang naik itu. Di bawah itu yang putih-putih itu namanya orang naik ke atas. Ya, itu yang di atas di puncak agak miring sedikit sebelah kiri belah itu. Nah, di situ buahnya masuk ke dalam. Antrian juga di dalam. Banyak orang melakukan apa namanya aneh-aneh. Ada yang ngusap batu, ada yang nulis batu. Pokoknya di oke semuanya, itu tidak boleh. Seakan-akan meminta dengan tempat itu. Itu Bapak Ibu sekalian, Jabal Nur ini adalah ketentuan utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba waktu malam malaikat Jibril menyampaikan salam, Iqra ya Muhammadu, bacalah Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ana biqari'in, saya tidak bisa baca. 3 kali diulang-ulang oleh malaikat Jibril. Rasulullah langsung baca ayat itu. Itu Bapak Ibu sekalian, kita sekalipun tidak naik melewati Jabal Nur ini, semoga kita ini semakin senang membaca Al-Quran. Semakin kita ini meningkat umur untuk mengamalkan isi-isinya Al-Quran. Salah satunya penentuan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Al-Quran 30 juz turunnya itu berproses. Artinya 23 tahun selama utusan Rasulullah. Tidak seperti Injil, Taurat, Zabur turunnya sekaligus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu itu baik waktu tidur, lalu kemudian di rumahnya. Untuk itu saya ingatkan, surat Ad-Duha sampai 7 hari wahyu itu tidak sampai. Apa dan kendalanya? Malaikat Jibril menyampaikan Rasulullah sudah menunggu di rumahnya ayat surat Ad-Duha 1 minggu itu tidak tidak sampai. Makanya Rasulullah mengadu malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa lambat wahyu ini? Ketika malaikat Jibril menjawab, saya tiap hari itu masuk sebenarnya, akan tetapi istrimu tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab. Mohon ibu-ibu sekalipun di rumah jangan lepas kerudung, karena rahmat malaikat rahmat tidak masuk. Apalagi malaikat rahmat masuknya, rezeki pun juga lari. Hati-hati itu. Nah, ini ibu-ibu suka melepas kemana ini ya. Jangan sampai, apalagi ibu-ibu yang masih kekotaan sedikit itu, rambutnya dipotong seperti ini ya. Ya, kecil-kecil pendek seperti itu, seperti anak muda. Kemana kok seperti sudah nenek dipotong rambutnya. Nah, seperti itu gaya-gaya aja itu. Dilepas lagi kerudungnya. Itu malaikat Jibril tidak akan masuk ke situ. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, juga wahyu itu tertahan ketika ada di rumahnya Rasulullah ada hewan itu meninggal, ada hewan itu mati, seperti cicak, lalat dan seterusnya. Pokoknya hewan-hewan. Makanya yang tahu di rumah itu adalah ibu-ibu. Makanya presiden rumah tangga itu ibu-ibu. Yang tahu kelemahannya bapak-bapak, yang tahu duit itu ibu-ibu. Nah, seperti itu. Yang mengatur semuanya, yang merapi di rumah itu, harum dan bau itu adalah ibu-ibu. Makanya dikatakan presiden rumah tangga. Jika ibu-ibu baik, insya Allah anak baik. Jika ibu-ibu baik, insya Allah suami baik. Ditambah biasanya 10.000 per hari, ditambah 15.000. Nah, ini ya di situ ya. Ya, itu ukuran sedikit itu Pak. Akan tetapi nanti kalau ukuran 1 juta, insya Allah 1,5 Pak. Nah, seperti itu. Nah, iya, itu salah satunya kebaikan ibu-ibu. Tolong Bapak Ibu sekalian sampai di sana sangat mengingatkan. Kalau banyak ngomel-ngomel, Ustadz kan sudah ngomong kemarin dari Jabal Nur, bahwasanya kalau ngomel itu jangan berlebihan. Itu Bapak yang punya negor nanti. Nah, seperti itu. Tunjukkan kebenaran, tunjukkan mabrurnya. Karena di sini ini semuanya berbondong-bondong kita untuk menghadiri Masjidil Haram. Ibadah semuanya tidak kelihatan belum, karena merebut ibadah, merebut kebaikan-kebaikan. Untuk itu nanti kelihatannya di sana. Bapak dan Ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, sudah melewati Jabal Nur tadi, bahwasanya Jabal Nur adalah bukit cahaya. Turunnya pertama wahyu dari Allah untuk menentukan utusan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, saya tanya, kita sering baca Al-Quran kan di sini banyak ibu-ibu yang kelihatannya itu penghuni surga semua ini. Makanya saya bertanya,
tentunya dia yang dikatakan seperti ini banyak kan baca Al-Quran kan, sering membaca Al-Quran. Jadi sekalipun nenek-nenek ini cerah luar biasa, mukanya bersinar, masya Allah, tabarakallah. Itu tanda-tandanya bahwanya hatinya baik, hatinya bersih. Untuk itu maka dari itu saya punya pertanyaan satu. Kalau menjawab nanti itu bunda, insya Allah ini akan lolos semuanya. Nah, Quran 30 juz diturunkan di antara Mekah dan Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa surah itu, Bunda? Ada yang menjawab, itu 114 katanya, Bunda. 114 benar. Tempat hadiah, tapi hadiahnya Alpek insya Allah besok. Ya. Alpek. Ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ada menjawab bahwasanya 30 juz adalah 114 surah. Yang turun di Mekah itu adalah 86 surah, sisanya di Madinah. Nah, seperti itu. Jadi 23 tahun itu berproses, bertahap itu, nunggu kejadian dulu. Nah, seperti itu. Kejadian dulu, ayat telat menceraikan, lalu ayat menutupmu aurat itu. Pokoknya macam-macam ayat yang turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jabal Nur pada saat Rasulullah berada di dalam bukit, ya. Turun dia. Tiap-tiap 3 hari Rasulullah datang ke Siti Khadijah, naik turun di situ, ngambil apa makanan, Bapak Ibu. Zat namanya itu sanggup untuk makan seperti itu. Namun turunnya yang terakhir 17 Ramadan menakutkan pada Rasulullah sampai Rasulullah merinding, sampai Rasulullah seperti orang kedinginan. Datang Siti Khadijah, mengadu pada Siti Khadijah bahwa zammiluni, suruh selimuti, saking takutnya itu dingin, Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ apa yang dikatakan oleh Siti Khadijah, itulah salah satu penentuan utusanmu, kata Siti Khadijatul Kubra bintu Khuwailid. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, salah satunya juga karena Siti Khadijah ini istri satu-satunya Rasulullah yang masuk Islam pertama sebelum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk itu luar biasa dalam proses Rasulullah menjalani utusan di kota Mekah ini, khususnya di Jabal Nur. Maka Allah Subhanahu wa taala menentukan surah yang pertama alaq. Tidak ada orang ini dilahirkan ke dunia langsung alim, bahkan kita ini belajar. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap perbuatan di dunia ini tidak dilandasi dengan ilmu, apalagi urusan akhirat. Nah, situ maka tiap perbuatannya tidak diterima oleh Allah. La tuqbalu, mardudatun, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Semuanya Bapak Ibu sekalian, kita ini harus punya ilmu. Harus kita sudah tidak sempat karena sudah tua, sudah kita lansia, maka cucu kita, anak kita dipersilahkan titipkan kepada pendidikan yang beragama supaya bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini menjamin bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, ini sudah mau sampai nanti sebentar ke terowongan jihad, sampai di hotel kita. Maka akhir di sini untuk kita sudah melewati Jabal Nur, telah rute kita ini tersusun dengan baik dan tertib. Mudah-mudahan kita membawa manfaat dan barokah. Amin. Setelah ini kami akan umumkan atau sampaikan schedule untuk nanti malam dan besok. Hari ini kita akan tuntaskan ibadah umrah, insya Allah selesai sholat asar. Sholat asar insya Allah akan dilaksanakan di tempat sa'i, atau nanti sebelum asar kita akan melanjutkan ke masjid, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, setelah kita nanti selesai umrah, kita pulang ke hotel, ya. Pulang ke hotel nanti malam Bapak dan Ibu sekalian rapi-rapi, ya, packing koper. Jangan dimasukin bapak-bapak ihramnya dulu, karena besok akan melaksanakan tawaf wada di pelataran Ka'bah. Lalu kemudian besok untuk Bapak Haji Bapak Edi Wibowo, ya, untuk menentukan tawaf wada jam berapa Ibu? Pak Edi, ya, pagi ya Pak, ya.
Habis subuh kita kumpul di WC3 di depannya. Jadi sebelum subuh bapak-bapak, ibu-ibu, untuk bapak-bapak sudah berpakaian ihram mau sholat subuh. Sehingga selesai sholat subuh, baik sholat subuhnya di luar ataupun di dalam, kita kumpulnya di WC3. Nah seperti itu akan laksanakan tawaf wajah. Tolong koper nanti malam sudah di packing dengan baik, ya, di packing dengan baik, karena besoknya besok itu jam 9 sudah diletakkan depan pintunya masing-masing. Insya Allah kita keluar dari hotel, kita setelah makan siang jam 2 menuju kota Jeddah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan sampai kita jumpa dengan keluarga besok lusa ke Palembang. Para bapak ibu sekalian, itu schedule-nya untuk besok, ya. Kita tawaf wada, lalu kemudian sholat duhur kita akan dilaksanakan di hotel karena sudah tawaf wada. Wada itu artinya pamit, ya. Masa orang pamit balik lagi? Tidak ada seperti itu. Maka kita ini menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawaf atau tawaf wada namanya pamit. Maka kita akan dilaksanakan pagi. Selesai tawaf wada besok itu kita sarapan, kita siap-siap nularin koper jam 9. Seperti itu, ya. Nanti malam kita istirahat baik-baik untuk persiapan kepulangan besok. Seperti itu saya sampaikan. Dan sebentar lagi ini sudah muter ke arah kanan ke hotel kita. Kita akan masuk hotel dulu, kita makan siang. Setelah makan siang kita sholat duhur di hotel. Kemudian setelah sholat duhur kita turun ke bawah. Jam 1:30 kita sudah kumpul di bawah lobi, karena kita ini barengan semua untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Tolong ingat-ingat, sempatkan yang lip macet seperti itu. Jangan sampai kita ini lalai, manfaatkan. Jadi masuk kamar hati-hati, selesai makan jangan sampai nyentuh sabun, ya. Jangan sampai sentuh sabun di kamar mandi. Dan juga mau kena ibu-ibu, jangan dibuka di luar kamar mandi, harus dibuka di dalam kamar mandi. Tolong ingat jamnya, jam 1:30, jam 1:30 sudah kumpul di lobi hotel. Seperti sekian saya sampaikan. Wallahu wa muwaffiq ila hamid thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restoran sudah siap, belum adzan, restoran sudah siap, langsung kita menuju restoran untuk makan siang.